Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vini Anabella Tendean, NIM 20504071. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2020. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas mandiri saya dalam mata kuliah pemrograman linear dengan dosen pengampu, dosen Marvel Grace Maukar, SPD MSc. Nah, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan kita. Baiklah, saat ini bersama dengan saya, Vini Anabella Tendean, kita akan membahas tentang pemecahan masalah pemrograman linear dengan cara aljabar dalam kaitannya dengan manajemen. Materi ini saya ambil dari buku yang berjudul Sains Manajemen, Analisis Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan dengan penulis Herianto dan penerbitnya dari Grasindo. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, dalam hal ini kita membahas tentang program linear dalam kaitannya dengan manajemen. Tentu kita ketahui bahwa manajemen erat kaitannya dengan perusahaan. Nah, dalam hal ini pengertian dari pemrograman linear adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Pemrograman linear merupakan salah satu metode dalam riset operasi yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Teknik ini telah diterapkan secara luas pada berbagai persoalan dalam perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penugasan karyawan, penggunaan mesin, distribusi dan pengangkutan, penentuan kapasitas produk, ataupun dalam penentuan portofolio investasi. Selanjutnya kita masuk pada pemodelan. Misalnya terdapat 2 variabel kegiatan atau keputusan dan 3 batasan sumber daya. Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi tujuan. Maksimal atau minimumkan set sama dengan C1x1 tambah C2x2 dengan pembatasan. Yang pertama, A11x1 tambah A12x2 lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan B1. Dan yang kedua, A21x1 tambah A22x2 lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan B2. Dan yang ketiga, A31x1 tambah A32x2 lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan B3. Dan X1, X2 dari sama dengan 0. Keterangan, set sama dengan nilai dari fungsi tujuan, Xj sama dengan jenis kegiatan atau variabel keputusan, Aij sama dengan kebutuhan sumber daya I untuk menghasilkan setiap unit kegiatan J, Bi sama dengan banyaknya sumber daya I yang tersedia, Cj sama dengan kenaikan nilai set jika ada pertambahan 1 unit kegiatan J, A, B, dan C disebut juga sebagai parameter model, M sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia, N sama dengan jumlah kegiatan. Kita masuk pada contoh. Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu jati dan kayu kamper. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan oleh komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Terdapat 2 model yang dibuat, yaitu A dan B. Jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap set mebel, yaitu meja dan kursi, serta kapasitas yang tersedia adalah sebagai berikut. Berikut tabel kebutuhan dan sumber daya Garuda Furniture. Dalam tabel ini kita bisa melihat ada 3 sumber daya, yaitu kayu kamper, kayu jati, dan mesin, dengan model A dan model B, serta kapasitasnya masing-masing.
Apabila keuntungan yang diperoleh untuk 1 unit model A sama dengan $200 dan 1 unit model B sama dengan $150, berapakah unit setiap model harus dibuat agar memperoleh keuntungan yang maksimal? Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, kita bisa memodelkan pemrograman linear kasus perusahaan ini yaitu sebagai berikut. Fungsi tujuan, maksimalkan set sama dengan 200x1 tambah 150x2 dengan pembatasan yang pertama 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 120. Yang kedua 2x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 100. Yang ketiga x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 90. Dan untuk x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Di mana set merupakan total keuntungan, X1 merupakan mebel model A yang dibuat, dan X2 merupakan mebel model B yang dibuat. Tujuan model pemrograman linear di sini untuk menentukan berapa besar nilai X1 dan X2 sehingga dapat diperoleh nilai set yang maksimum. Kita masuk pada pemecahan dengan cara aljabar. Dalam cara aljabar, model pemrograman linear harus dibuat dalam bentuk standar. Untuk kasus Garuda Furniture tadi, model pemrograman linear dalam bentuk standarnya adalah sebagai berikut. Fungsi tujuan, maksimalkan set sama dengan 200x1 tambah 150x2 dengan kendala. Nah, dalam hal ini, seperti yang kita ketahui bahwa dari ketiga kendala pada soal tadi, itu memiliki tanda pertidaksamaan atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk mengubahnya menjadi sama dengan, kita perlu menambahkan variabel slack di setiap persamaannya, sehingga kita dapat memperoleh untuk persamaan yang pertama 4x1 tambah 2x2 tambah 1s1 sama dengan 120. Persamaan kedua 2x1 tambah 2x2 tambah 1s2 sama dengan 100. Persamaan ketiga x1 tambah 3x2 tambah 1s3 sama dengan 90. Dan untuk X1, X2, S1, S2, dan S3 lebih dari sama dengan 0. Dalam model di atas terdapat 5 variabel, yaitu X1, X2, S1, S2, dan S3. Kelima variabel tersebut dapat membentuk 10 kombinasi yang terdiri dari 2 pasangan variabel yang berbeda. Terhadap ke-10 kombinasi tersebut, dihitung nilai set dengan terlebih dulu memberikan nilai 0 pada kedua variabel pembentuk kombinasi itu. Tidak semua kombinasi memiliki nilai set yang layak atau visible karena tidak memenuhi persyaratan persamaan keempat atau non-negatif. Pada akhirnya, dapat diperoleh kombinasi yang memberikan nilai set terbesar dan nilai variabel keputusan dapat diketahui. Contoh perhitungan untuk 4 kombinasi pertama yaitu sebagai berikut. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, maka set sama dengan 200 kali 0 tambah 150 kali 0 sama dengan 0. Jika X1 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, maka dari persamaan 1 diperoleh X2 sama dengan 120 per 2 sama dengan 60. Dari persamaan 2 diperoleh S2 sama dengan 100 kurang 120 sama dengan min 20. Set tidak visible karena S2 tidak memenuhi persamaan 4. Jika X1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, maka dari persamaan 2 diperoleh X2 sama dengan 100 per 2 sama dengan 50. Dari persamaan 3 diperoleh S3 sama dengan 90 kurang 150 sama dengan min 60. Set tidak visible karena S3 tidak memenuhi persamaan 4. Jika X1 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, maka dari persamaan 3 diperoleh X2 sama dengan 90 per 3 sama dengan 30. Dari persamaan 1 diperoleh S1 sama dengan 120 kurang 60 sama dengan 60. Dari persamaan 2 diperoleh S2 sama dengan 100 kurang 60 sama dengan 40. Maka set sama dengan 200 kali 0 tambah 150 kali 30 sama dengan 4500. Dengan cara yang sama, kita lakukan perhitungan untuk semua kombinasi dua variabel yang lain. Dari hasil perhitungan itu, akan diperoleh nilai Z tertinggi yaitu 7200.
1200 yang terjadi pada kombinasi S1 sama dengan 0 dan S3 sama dengan 0, di mana diperoleh nilai X1 sama dengan 18 dan X2 sama dengan 24. Kesimpulannya, keuntungan maksimum sebesar $7.200 diperoleh Cara aljabar memerlukan waktu yang cukup besar untuk menghitung set dari semua kombinasi variabel yang ada. Hal ini akan sangat terasa kalau model pemrograman linear itu memiliki fungsi batasan yang besar, sehingga kombinasi pasangan variabelnya juga menjadi besar. Untuk mengetahui berapa banyak kombinasi variabel yang ada, dapat diperoleh dengan memasukkan ke dalam rumus berikut ini. K sama dengan N faktorial per M faktorial kali dalam kurung N kurang M faktorial, di mana K sama dengan jumlah kombinasi, M sama dengan jumlah persamaan batasan, dan N sama dengan jumlah variabel.